Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kausalia Cahydistiati dari program studi S1 Kesehatan Masyarakat dengan NPM 1124B0059. Saya dari kelas 24B. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah dasar kependudukan dengan menjelaskan tentang konsep kependudukan dan program keluarga berencana di Indonesia. Pada slide pertama di sini ada pengertian penduduk. Pengertian penduduk menurut beberapa para ahli, penduduk adalah orang yang mendiami suatu tempat dalam wilayah tertentu dengan tanpa melihat status kewarganegaraan yang dianut orang tersebut. Nah, secara etimologi, kata penduduk sebenarnya merupakan kata turunan dari kata duduk yang berarti meletakkan tubuhnya dengan bertumpu pada pantat. Ada bermacam-macam cara dan namanya seperti bersila dan bersimpuh. Itu menurut KBBI, Kemendikbud. Jadi, pengertian penduduk adalah disimpulkan bahwa mengenai pengertian penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus-menerus atau kontinu. Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Selanjutnya di sini ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah kondisi di saat struktur penduduk, jumlah dan persebarannya mengalami perubahan akibat terjadinya proses demograf yaitu kelahiran, kematian, perpindahan. Dinamika penduduk juga merupakan perubahan keadaan penduduk. Perubahan tersebut baik secara kualitas dan kuantitas tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal. Dinamika atau perubahan lebih cenderung pada perkembangan jumlah penduduk suatu negara atau wilayah tersebut. Jumlah penduduk tersebut dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh 3 komponen demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi atau masuk imigran dan keluar our migration. Terus selisih antara fertilitas dan mortalitas disebut perubahan reproduktif atau pertumbuhan alamiah. Selisih antara migrasi masuk dan migrasi keluar disebut migrasi neto. Jadi pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi neto. Pada slide ketiga, yaitu di sini ada transisi demografi. Transisi demografi adalah proses perubahan, kematian, dan kelahiran yang berlangsung dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang rendah dalam suatu kurun waktu pada masyarakat tertentu. Transisi ini muncul dengan terjadinya banyak perubahan di masyarakat. Di antaranya adalah perubahan sosial ekonomi yang berhubungan timbal balik dengan kesehatan. Transisi demografi berawal pada tingkat kematian yang tinggi, berangsur beralih pada tingkat yang lebih rendah. Transisi demografi pada dasarnya dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada angka kelahiran tinggi dan berada di antara 40 sampai 50 per 1000 setahun dan relatif stabil. Bersamaan dengan itu, angka kematian juga tinggi dan berfluktuasi antara 30 sampai 50 per 1000 setahun. Angka kematian yang tinggi ini disebabkan baik oleh bencana alam maupun akibat perubahan manusia. Bencana alam dapat berupa bahaya, kelaparan akibat kegagalan panen atau datangnya wabah, dan bencana buatan manusia berupa peperangan atau kekacauan lain. Akibat angka kelahiran ini, kematian yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang merupakan selisih keduanya juga rendah. Tahap kedua yaitu ada transisi demografi adalah tahap pertumbuhan penduduk yang cepat karena angka kematian turun dengan relatif cepat. Sedangkan
Angka kelahiran turun dengan lambat, akibatnya terjadi kesenjangan antara angka kelahiran dan kematian yang besar. Terjadilah ledakan penduduk. Pada tahap ketiga, yaitu ada transisi demografi ditandai dengan angka kematian yang rendah di bawah 1,5 per 1000 setahun, dengan angka kelahiran yang rendah pula di bawah 20 dan berfluktuasi dengan angka kelahiran yang rendah dan angka kematian yang rendah. Pertumbuhan penduduk juga bakal rendah. Pada slide keempat, yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah individu dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu ada faktor alami, biologis, dan faktor non-alaminya yaitu seperti sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Pada slide kelima, yaitu ada masalah kependudukan di Indonesia. Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Secara umum, masalah kependudukan di berbagai negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam hal kuantitas atau jumlah penduduk dan kualitas penduduknya. Indonesia merupakan negara dengan nomor urut keempat dalam besarnya jumlah penduduk setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut data statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia saat ini adalah 225 juta jiwa dengan angka pertumbuhan bayi sebesar 1,39% per tahun. Angka pertumbuhan ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan angka pertumbuhan bayi pada tahun 1970, yaitu sebesar 2,34%. Dengan jumlah penduduk sebesar 225 juta jiwa, maka pertambahan penduduk setiap tahunnya adalah 3,5 juta jiwa. Jumlah itu sama dengan jumlah seluruh penduduk di Singapura. Dilihat dari jumlah penduduknya, Indonesia termasuk negara terbesar ketiga di antara negara-negara sedang berkembang setelah Cina dan India. Di sini ada jumlah persebaran dan pertumbuhan kepadatan penduduk di Indonesia. Di sini ada data, yaitu grafik batang menunjukkan jumlah penduduk dalam satuan jiwa di provinsi terbanyak, itu menempati dengan di Pulau Jawa Barat. Jadi di sini Pulau Jawa mendominasi jumlah penduduk di Indonesia karena 4 dari 5 provinsi dengan jumlah penduduk tertinggi berada di Pulau Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Provinsi dari luar Pulau Jawa yang masuk daftar ini hanya Sumatera Utara dengan jumlah penduduk hampir 15 juta jiwa. Nah, jadi kepadatan dan persebaran penduduk belum merata. Sebagian besar penduduk di Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, meskipun luas wilayahnya tidak sebesar pulau lainnya. Jadi kesimpulannya dari data grafik ini yaitu data ini mencerminkan ketimpangan dan persebaran penduduk di Indonesia, di mana sebagian besar penduduk terkonsentrasi di provinsi di Pulau Jawa, yang menimbulkan tantangan dalam perencanaan, pembangunan, dan infrastruktur dan pelayanan publik. Di sini ada upaya mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia. Di antaranya yaitu program keluarga berencana. Yang dimaksud dari program keluarga berencana di sini adalah pemerintah Indonesia telah menetapkan program KB sejak tahun 1970-an dengan tujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Program ini menyediakan informasi dan pelayanan terkait keluarga berencana
serta memberikan akses terhadap metode-metode KB yang aman dan efektif. Yang kedua yaitu ada penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi. Yang dimaksud di sini adalah penyediaan pelayanan kesehatan reproduksi adalah pemerintah Indonesia juga telah meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan kontrasepsi untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu keluarga dalam mengatur kelahirannya. Yang ketiga itu ada peningkatan keselamatan kerja. Yang dimaksud di sini yaitu peningkatan keselamatan kerja adalah pemerintah Indonesia juga telah berupaya untuk meningkatkan kesempatan kerja termasuk dengan mengembangkan sektor-sektor industri dan meningkatkan investasi. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menetapkan berbagai kebijakan dan program lain untuk mengatasi masalah kependudukan, seperti peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan dasar dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal, serta pengembangan program-program pemberdayaan perempuan. Di sini ada pengertian keluarga berencana atau KB. Menurut Organisasi Dunia WHO, keluarga berencana didefinisikan sebagai kemampuan individu dan pasangan untuk mengantisipasi dan mencapai jumlah anak yang mereka inginkan, serta jarak dan waktu kelahiran mereka. Hal ini dicapai melalui penggunaan metode kontrasepsi dan pengobatan infertilitas yang tidak disengaja. Terus keluarga berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, dan mengatur kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Jadi kesimpulannya adalah dari beberapa pengertian di atas, keluarga berencana adalah usaha atau upaya untuk mengatur kehamilan, mengatur kelahiran anak, jarak dan usia kelahiran anak, perlindungan dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk membentuk dan mewujudkan keluarga yang sejahtera serta berkualitas sehat lahir dan batinnya. Di sini ada sejarah keluarga berencana atau disingkat dengan KB. Program keluarga berencana di Indonesia dirintis oleh para ahli kandungan sejak tahun 1950-an dengan maksud untuk mencegah angka kematian ibu dan bayi yang tinggi pada waktu itu. Pada tahun 1957 terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana di Indonesia atau disebut dengan singkatan PKBI yang merupakan organisasi sosial yang bergerak dalam bidang KB. Namun aktivitasnya banyak mendapatkan hambatan terutama dengan adanya KUHP nomor 283 yang melarang pemberantasan gagasan mengenai keluarga berencana. Terus di sini ada sebelum adanya teknologi modern seperti saat ini terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh manusia untuk menolak anak yang tidak diinginkan. Pada zaman dahulu itu ada cara-cara untuk menolak anak yang tidak diinginkan dengan melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu dengan membunuh anak yang sudah lahir. Cara demikian ini adalah paling kuno dan paling tidak boleh dipakai saat ini karena membunuh anaknya sendiri, latar belakang orang yang melakukan pembunuhan hidup-hidup terhadap anak sendiri adalah menutup malu, tekanan ekonomi, dan kepentingan lain. Yaitu negara-negara yang mengalami peristiwa ini di antara lain itu Yunani kuno, Arab Jahiliyah, Tiongkok, dan Mesir kuno. Cara yang kedua yaitu dengan cara pengguguran kandungan atau abortus provocatus.
Cara ini lebih lunak bila dibandingkan dengan cara membunuh anak yang sudah lahir. Namun, banyak yang mengakibatkan ibu-ibu yang melakukan pengguguran kandungan juga ikut mati karena menjadi korban dari perbuatannya yang dilakukan. Cara yang dipergunakan untuk menggugurkan kandungan yaitu dengan jalan meminum ramuan atau dengan jalan dipijat oleh seseorang karena perkembangan zaman dan juga karena ditentang agama atau adat, maka kedua cara tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Pada cara yang ketiga, itu dengan mencegah atau mengatur kehamilan. Dalam mencegah dan mengatur kehamilan ini dengan menggunakan alat. Ada dua cara, yaitu dengan mencegah dengan mengatur terjadinya kehamilan, yaitu alat kontrasepsi dan menggunakan tanpa alat. Selanjutnya di sini ada tujuan keluarga berencana atau KB. Tujuan keluarga berencana dibedakan menjadi dua, yaitu ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya yaitu ada program KB adalah membentuk keluarga kecil yang sesuai dengan kekuatan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak sehingga tercapainya keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Terus ada yang kedua yaitu ada tujuan khusus. Tujuan khusus KB adalah memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu, anak, keluarga, dan bangsa. Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. Jadi tujuannya program keluarga berencana ini yaitu untuk menurunkan angka kelahiran yang bermakna untuk mencapai tujuan tersebut. Maka diadakan kebijakan dan yang dikategorikan dalam 3 fase, yaitu ada menjarangkan, menunda, dan menghentikan. Maksud dari kebijakan tersebut yaitu menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat, dan melahirkan pada usia tua. Selanjutnya di sini ada manfaat keluarga berencana. Manfaat keluarga berencana terhadap pengendalian penduduk, bangsa, dan negara. Program keluarga berencana merupakan salah satu usaha penanggulangan kependudukan yang merupakan bagian yang terpadu dalam program pembangunan nasional dan bertujuan untuk turut serta menciptakan kesejahteraan ekonomi, spiritual, dan sosial budaya penduduk Indonesia agar dapat dicapai keseimbangan yang baik dan kemampuan produksi nasional. Jadi di sini yang dimaksud dengan manfaat keluarga berencana bagi kepentingan nasional itu yaitu ada yang pertama ada derajat kesehatan dan kesejahteraan ibu dan anak serta keluarga dan bangsa pada umumnya. Yang kedua itu ada meningkatkan taraf hidup rakyat dan cara menurunkan angka kelahiran sehingga pertambahan penduduk sebanding dengan peningkatan produksinya. Selanjutnya di sini ada program keluarga berencana KB. Program keluarga berencana merupakan salah satu program yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan baik secara individu maupun sebagai bagian dari keluarga dan komunitasnya. Salah satu tujuan dari program KB adalah meningkatkan status kesehatan ibu dan kualitas bermanfaat untuk menurunkan angka kematian material serta peningkatan indeks pembangunan manusia atau dengan disebut dengan singkatan IPM. Menghindari kehamilan yang baik yang tidak diinginkan, meningkatkan kesehatan ibu hamil dan anak, mencegah penularan penyakit berbahaya,
dan menjamin tumbuh kembang bayi dan anak. Meningkatkan kesejahteraan keluarga turut menjamin pendidikan anak serta meningkatkan kualitas sebuah keluarga. Jadi program keluarga berencana eh, salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan jumlah penduduk. Meskipun program KB telah dilakukan, namun jumlah penduduk di Indonesia masih terus bertambah. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis KB. Jenis-jenis KB itu ada dari alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi yaitu dapat digunakan oleh pasangan usia subur seperti IUD, pil, KB, suntik, implan, dan vasektomi dan tubektomi. Dari jenis-jenis metode kontrasepsi ini yang ada di Indonesia, setiap pasangan memiliki pilihan tersendiri dalam memilih alat kontrasepsi yang cocok bagi pasangan tersebut sesuai dengan kondisi kesehatan, usia, dan aktivitas seksual. Alat kontrasepsi ini yang paling banyak digunakan oleh pasangan usia subur adalah kontrasepsi, suntik, dan pil KB. Sedangkan yang paling sedikit dipilih adalah metode alat kontrasepsi dengan cara operasi yaitu tubektomi dan vasektomi. Selanjutnya di sini ada sasaran program KB itu. Menurut Handayani, sasaran program KB dibagi menjadi dua, yaitu ada sasaran secara langsung dan sasaran tidak langsung. Sasaran secara langsung adalah PUS yang bertujuan untuk menurunkan tingkat kelahiran dengan cara penggunaan kontrasepsi secara berkelanjutan. PUS di sini adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Sedangkan sasaran secara tidak langsung adalah pelaksanaan dan pengelolaan KB dengan tujuan menurunkan tingkat kelahiran hidup melalui pendekatan kebijakan kependudukan terpadu dalam rangka mencapai keluarga yang berkualitas dan sejahtera. Di sini ada sasaran langsung juga, yaitu agar mereka menjadi peserta KB lestari hingga memberikan efek langsung pada penurunan fertilitas. Selanjutnya ada sasaran tidak langsung juga di sini, misalnya yaitu organisasi, lembaga kemasyarakatan, instansi pemerintah maupun swasta. Wow. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup keluarga berencana atau KB. Pelayanan dalam program keluarga berencana memiliki batasan dan ruang lingkup. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ada komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang disebut dengan singkatan KIE. Yang dimaksud KIE di sini merupakan upaya pemberian informasi dan penyuluhan terkait program KB yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku aktif dalam keluarga berencana, menumbuhkan peserta KB yang baru, membina dan melestarikan peserta KB, serta meningkatkan penerimaan masyarakat dalam program KB. KIE di sini juga dapat dilakukan secara personal maupun kelompok. Upaya peningkatan pengetahuan KB dalam KIE harus memperhatikan prinsip-prinsip, yaitu diantaranya terapkan etika sosial dan perlakuan klien dengan baik dan sopan. Terus hargai dan terima keadaan klien baik secara personal, psikolososial, dan ekonominya.
Yang ketiga itu berikan QA dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh kliennya. Yang keempat yaitu ada gunakan alat peraga jika diperlukan. Jadi misalkan kliennya tidak bisa mendengar, maka kita yang memberikan informasi tersebut dengan menggunakan alat peraganya. Yang kedua itu di sini ada konseling. Konseling di sini yaitu merupakan lanjutan dari QE tersebut jika saat QE tersebut klien menerima dan termotivasi dalam keluarga berencana. Saat konseling dapat menggunakan beberapa teknik, yaitu diantaranya dengan mensupport perawat, memberi dukungan kepada klien dan meningkatkan kepercayaan dari klien tersebut. Terus ada katarsis. Katarsis di sini yaitu perawat memberi kesempatan dan membantu klien untuk mengungkapkan perasaannya. Terus ada refleksi. Perawat membuat kesimpulan terkait dengan ucapan, sikap, dan perilaku klien. Yang keempat yaitu ada perawat memberikan informasi program KB dan membantu klien membuat keputusan tentang pilihan dalam KB-nya. Terus yang ketiga itu ada pelayanan kontrasepsi. Pelayanan kontrasepsi di sini yaitu program keluarga berencana berfokus pada penurunan angka kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep yang jelas agar kebijakan berjalan dengan baik. Salah satunya dengan mengkategorikan 3 fase dalam pemakaian kontrasepsi, yaitu fase menunda kehamilan, fase menjalankan kehamilan, dan fase menghentikan kehamilan. Yang dimaksud dari fase menjalankan kehamilan yaitu pada pasangan yang masih muda dengan usia 20 tahun, dalam hal ini diperlukan alat kontrasepsi yang efektif dan mempunyai reversibilitas tinggi seperti pil oral, mini pil, dan IUD. Fase menjalankan kehamilan yaitu dilakukan pada usia 20 sampai 35 tahun yang masih menginginkan punya anak. Alat kontrasepsi yang dipilih juga harus mempunyai efektivitas tinggi dan dalam jangka waktu lama, serta kesuburan mudah kembali jika alat kontrasepsi itu dilepas. Juga tidak menggunakan produk ASI. Pilihan alat kontrasepsi yang utama yaitu dengan IUD, suntikan DMPA, dan mini pil. Terus yang ketiga itu ada fase menghentikan. Yang dimaksud dengan fase menghentikan yaitu dianjurkan bagi wanita usia subur yang berusia 35 tahun atau setelah mempunyai 2 orang anak. Diperlukan alat kontrasepsi dengan efektivitas sangat tinggi dalam jangka waktu yang lama dan tidak menimbulkan efek samping dalam kesehatan. Yang keempat itu ada pelayanan infertilitas. Yang dimaksud dengan pelayanan infertilitas di sini merupakan kegagalan pasangan usia subur mencapai kehamilan sekurang-kurangnya 12 bulan berhubungan tanpa proteksi. Jumlah pasangan infertilitas di Indonesia mencapai 10-15% dari pasangan usia subur. Infertilitas memiliki dampak psikologis bagi pasangan usia subur, namun harus dipahami bahwa infertilitas dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup maupun dengan melakukan inseminasi dan fertilitas in vitro.
atau disebut dengan singkatan EVT. Selanjutnya di sini ada strategi pendekatan keluarga berencana KB. Nah, strategi pendekatan dalam program KB terbagi menjadi 5, yaitu ada pendekatan kemasyarakatan. Yang dimaksud dengan pendekatan kemasyarakatan yaitu diarahkan untuk meningkatkan dan menggalakkan peran serta masyarakat yang dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada pendekatan koordinasi aktif. Yang dimaksud dengan pendekatan koordinasi aktif yaitu mengkoordinasi sebagai pelaksanaan program KB dan pembangunan keluarga sejahtera sehingga dapat saling menunjang dan mempunyai kekuatan yang sinergi dalam mencapai tujuan dengan menerapkan kemitraan sejajar. Yang ketiga di sini ada pendekatan integratif. Pendekatan integratif yaitu memadukan pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat mendorong dan menggerakkan potensi yang dimiliki oleh semua masyarakat sehingga dapat menguntungkan dan memberi manfaat pada semua pihak. Yang keempat itu ada pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu meningkatkan kualitas pelayanan baik dari strategi pemberian pelayanan dan penerimaan pelayanan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Yang kelima itu ada pendekatan kemandirian. Yang dimaksud dengan pendekatan kemandirian di sini yaitu memberikan peluang kepada sektor pembangunan lainnya dan masyarakat yang telah mampu untuk segera mengambil alih peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program keluarga berencana nasional. Selanjutnya di sini ada sex education. Yang dimaksud dengan sex education yaitu fenomena penyimpangan seksual pada remaja sering terjadi, bahkan banyak remaja yang memilih melakukan aborsi yang tidak aman. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan seks pada remaja terkait dengan pembunuhan kehamilan, persalinan, perilaku seks dan hubungan seksual sehingga fenomena penyimpangan seksual itu bisa diminimalisir. Yang keenam itu ada konsultasi pra perkawinan dan konsultasi perkawinan. Yang dimaksud di sini yaitu konsultasi dilakukan saat masa pertunangan dan saat nasihat perkawinan. Termasuk di dalamnya ada promosi penggunaan vaksinasi sebelum dan saat kehamilan. Yang ketujuh itu ada konsultasi genetik. Yang dimaksud di sini yaitu beberapa hubungan pernikahan dapat menimbulkan kelainan genetik pada keturunan. Untuk itu diperlukan konsultasi agar anak yang dilahirkan bebas dari masalah genetik yang akan menjadi beban pada keluarga. Yang kedelapan itu ada tes keganasan. Yang dimaksud di sini, tes keganasan diperlukan untuk meningkatkan health maintenance, terutama pada wanita usia subur yang memiliki faktor risiko dan riwayat keluarga dengan penyakit keganasannya. Yang kesembilan itu ada adopsi. Adopsi di sini yaitu merupakan salah satu layanan dalam program keluarga berencana untuk membantu pasangan inverti memiliki dan mengadopsi anak sehingga anak-anak terlantar dapat mempunyai keluarga yang utuh. Di sini ada data prevalensi jenis-jenis keluarga berencana KB. Data tersebut yaitu jumlah pasangan usia subur dan peserta KB aktif tahun 2021 menyatakan bahwa
Jenis alat kontrasepsi dan jumlah penggunanya, yaitu yang menggunakan suntikan itu paling banyak digunakan, sekitar 20.000 orang. Yang kedua itu ada implan. Implan, yang banyak menggunakan sekitar 6.000 orang, yang menggunakan pil sekitar 4.000 orang. IUD, AKDR, MOW, tubektomi, MOP, vasektomi, dan kondom jumlahnya sangat kecil dibandingkan dengan 3 metode di atas, masing-masing di bawah 1.000 pengguna. Jadi, data ini menunjukkan bahwa suntikan merupakan metode kontrasepsi paling populer di kalangan pasangan usia subur, diikuti oleh implan dan play. Metode jangka panjang atau permanen seperti OW dan MOP kurang diminati. Ini mencerminkan kecenderungan masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi yang mudah dan tidak permanen. Jadi, kesimpulannya dari grafik ini adalah menggambarkan efektivitas dan sebaran partisipasi masyarakat dalam program KB digunakan untuk mengevaluasi prevensi alat kontrasepsi sebagai dasar perencanaan eh, kebijakan kesehatan reproduksi oleh pemerintah. Cukup sekian presentase dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada penggunaan bahasa yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada slide terakhir di sini yaitu ada data jumlah angka keberhasilan program KB secara nasional dan data prevalensinya. Yang dimaksud dengan data tersebut yaitu provinsi dengan persentase tertinggi yaitu Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Bengkulu termasuk yang paling tinggi mendekati atau lebih dari 70%. Ini berarti mayoritas perempuan usia subur yang menikah di wilayah ini menggunakan alat KB. Provinsi dengan presentasi terendah yaitu Papua Tengah 11,39%, Papua Pegunungan yaitu 23,73%, Papua Selatan 27,22%. Artinya di sini penggunaan KB masih sangat rendah di wilayah-wilayah Papua yang bisa disebabkan oleh kurangnya akses pendidikan atau faktor budaya dan sosialnya. Jadi, dapat disimpulkan terdapat ketimpangan penggunaan alat kontrasepsi antar provinsi di Indonesia. Wilayah di luar Jawa dan Papua cenderung memiliki angka penggunaan KB yang lebih tinggi. Diperlukan peningkatan akses, edukasi, dan layanan KB terutama di daerah-daerah terpencil atau timur Indonesia seperti Papua agar kesetaraan pelayanan KB bisa tercapai secara nasional.